Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua sebagai orang percaya. Di hari Rabu pagi ini tanggal 10 Maret tahun 2021 kita melaksanakan ibadah kebaktian KRT seperti hari-hari yang sudah lalu. Maka kita akan segera mulai ibadah kebaktian ini dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat yang pertama saja. Segala benua dan langit penuh dan yang seterusnya. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nam yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Ibadah kebaktian rumah tangga yang kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 ini, kami berlaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus menyertai kami, dan kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kuasa dan pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan kami sepanjang hidup ini tanpa batas, sehingga kami menyisakan waktu dan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami memasuki minggu-minggu prapaskah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Maka kami dituntut memuliakan nama Tuhan selagi masih ada kesempatan dan waktu ada pada diri kami. Maka kami percaya 2-3 orang berkumpul, Allah hadir bersama-sama dengan mereka, sama seperti kami pada saat ini. Bapa di surga, kami percaya dan yakin sekali bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, dan kami akan merenungkan kehidupan kami di minggu-minggu prapaskah ini. Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan ini juga kami akan merenungkan kehidupan firman Tuhan ini menjadi yang terbaik dalam hidup kami. Karena lewat firman Tuhanlah yang akan membuka hati dan pikiran kami untuk selalu terjaga dalam hidup ini. Setiap kali kami melangkah, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, terima kasih berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami tak henti-hentinya, maka patut kami mensyukuri kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengar bersama pada hari ini tanggal 10 Maret tahun 2021 ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan berakhir dengan ayat yang ke-25. Dan di Alkitab Indonesia memberi judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Di mana orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh karena hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemerintah Injil. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus disalibkan untuk orang-orang Yahudi, satu batu sandungan,
dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat yang ke-25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lebih lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bahwa label orang Kristen dan orang bodoh itu tidak akan pernah berakhir. Tapi perlu diketahui bahwa label orang bodoh itu menciptakan inspirasi yang sangat luar biasa, sehingga membawa seseorang yang tadinya dianggap bodoh oleh rekan-rekannya, bahkan dilabeli oleh label yang paling bawah, tapi menunjukkan dirinya sehingga ia menjadi yang terbaik dari peserta itu semua, yaitu Sir Johnson Gordon yang berasal dari Inggris. Anak ini masih berusia 15 tahun tapi menunjukkan kapasitasnya bagi sesuatu yang luar biasa. Dan itu terjadi pada tahun 2012 yang lalu. Ia menunjukkan bahwa sekalipun dilabeli label yang paling bodoh, tetapi apa yang ia lakukan itu semuanya baik, bahkan diakui sebagai yang terbaik. Kemudian mendapat hadiah Nobel dari rekan-rekan sekian banyak orang itu. Bahkan dunia mengakui penelitiannya, bahkan itu menjadi salah satu pegangan sampai pada saat ini. Kemudian bagi kita orang percaya, yang menjadi pusat perhatian kita pada saat ini adalah kenapa Injil itu dianggap suatu kebodohan. Sudah pasti dan jelas karena bagi orang yang tidak percaya kepada Injil, ada yang mereka katakan bahwa untuk apa percaya kepada Yesus Kristus adalah satu kekonyolan. Percaya kepada orang yang sudah mati, kenapa disebut Allah? Kemudian orang yang telah disalibkan, kenapa biasa disebut hidup? Orang-orang yang percaya kepada Kristus semacam itu bisa disebut tidak ada artinya, bahkan disebut kekonyolan dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu, bagi kita orang percaya, sabar dulu. Kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan berterima kasih, dan jangan putus asa. Karena apa? Kita diberikan kesempatan hal semacam itu bagi kita, untuk kita percaya bahwa dimanapun kita melangkah, kita menjadi pegangan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sampai kapanpun, dimanapun kita pun berada. Maka dengan demikian, apapun kata dunia ini, kita mempunyai alasan-alasan tertentu sehingga salib yang selama ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita, tetap kita pegang percaya sampai kapanpun juga. Itu salah satu alasan yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Maka kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini yang diambil dari pembacaan kita pada hari Rabu ini, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan mereka bahwa percaya kepada Yesus Kristus sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan jangan percaya kepada hikmat manusia itu sendiri. Karena kalau kita percaya kepada hikmat manusia, maka itu akan menjadi satu tantangan yang luar biasa. Tapi kita diingatkan sehingga kita percaya pada kebenaran firman Allah itu sendiri lewat hikmat Allah. Kita diingatkan bahwa di minggu-minggu Prapaskah ini, kebenaran firman Tuhan itu selalu ada pada diri kita untuk memantapkan langkah kita. Karena apa? Kita sebagai orang percaya diingatkan sehingga semua yang terbaik dalam kehidupan ini kita laksanakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus dalam surat pertamanya ke jemaat Korintus menegaskan tentang pentingnya hikmat Allah menjadi dasar kehidupan jemaat Korintus yang memberitakan yang Kristus disalibkan. Itulah salah satu tanggung jawab kita. Apa di balik makna salib itu? Apakah pada saat ini kita berdiam diri, kita cuma mengharapkan bahwa sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengintrospeksi diri kita? Karena selama ini, pada waktu-waktu yang lalu,
kita masih santai-santai saja dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kadang-kadang kita lalai begitu saja. Tapi pada saat ini kita harus catat dan kita garis bawahi bahwa di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan sehingga sesuatu yang terbuka dalam hidup ini kita mau menjalani, kita mau laksanakan, semua ini sesuai dengan harapan kita sebagai orang percaya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang diselipkan untuk orang-orang Yahudi, batu sandungan bagi orang-orang yang bodoh, kemudian batu sandungan mereka dipanggil baik orang Yunani maupun orang Yahudi. Kristus adalah kekuatan hikmat. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa bagi mereka apa kata mereka, dan itu versi mereka. Tapi versi kita, janganlah kita mengikuti mereka. Kita mempunyai satu keyakinan pada diri kita. Kita tetap percaya kepada Yesus Kristus dalam kebenaran hidup kita. Karena apa? Tatapan kehidupan kita selama ini telah menjelma sebagai hidup yang baru. Kita mengimani Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menjelaskan apa yang sesungguhnya yang terjadi, sehingga itu menjadi salah satu kekuatan yang ada pada diri kita, sehingga pada saat-saat yang tertentu, manakala kita diingatkan untuk melaksanakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, itulah salah satu tanggung jawab kita untuk kita melaksanakan. Di antaranya ibadah kebaktian semacam ini. Janganlah kita menciptakan suasana yang luar daripada itu. Karena apa? Banyak orang yang telah menciptakan suasana yang tidak pantas untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita. Rahasia pengorbanan Yesus Kristus menderita mati di kayu salib adalah membuka mata hati manusia yang timbul kebencian, yang timbul tidak kepercayaan kepada Kristus. Tapi lagi-lagi bagi kita ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa baik untuk kita menyongsong kehidupan kita yang lebih baik adanya. Percayalah Bapak Ibu bahwa kita diingatkan sejauh mana, sampai di mana rasa keinginan kita untuk tahu. Karena apa? Kita diingatkan pada minggu-minggu Prapaskah ini untuk kita membatasi apa yang selama ini menjadi keinginan kita. Kita diingatkan untuk menghentikan keinginan kita. Kita diingatkan untuk jangan berbuat ini dan itu. Apakah kita sebagai manusia kita sanggup untuk melaksanakan itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, semuanya berpulang pada jati diri kita sebagai orang percaya. Karena apa? Pada saat ini banyak tantangan yang kita harus hadapi. Kalau memang kita bisa menahan itu sampai semuanya, maka kita juga meneladani keserahan Yesus Kristus di kayu salib. Inilah salah satu tantangan yang kita hadapi, sehingga apa yang telah ditugaskan kepada kita, apa yang telah menjadi tanggung jawab kita laksanakan itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Sesibuk apapun kita, dimanapun kita berada, kita sisakan waktu untuk melayani Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh prospek kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Kebijaksanaan dan kearifan dunia untuk melihat tanda-tanda yang mencari hikmat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Versi semacam ini tidak akan pernah berakhir. Berbeda dengan kita sebagai orang percaya, tidak ada alasan, tidak ada sesuatu yang menghentikan langkah hidup kita. Karena apa? Kita sebagai orang percaya, kita punya prinsip dalam hidup ini untuk kita selalu berbuat sesuatu yang lebih daripada itu. Karena apa? Manakala kita melangkah pasti kita tidak punya pegangan dalam hidup ini, maka hidup kita tanpa ada sesuatu yang akan kita bawa dalam hidup ini. Maka kita diingatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini yang diambil dari 1 Korintus pada pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 25 mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berlangkah, firman Tuhan ini selalu menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Di minggu-minggu Prapaskah ini, di minggu-minggu sengsara, menjadi sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan kita.
Lebih-lebih pada saat ini kita masih diterpa dengan pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia. Pertanyaan berikutnya adalah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang selalu berpegang teguh kebenaran firman Tuhan, patut kita bertanya, bahkan orang-orang pintar sekalipun, apakah mereka bisa mengatasi virus COVID-19 ini? Janganlah sesuatu yang kalau memang kita tidak mampu untuk melaksanakan itu, kita pasrah dan berserah kepada Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan itulah kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu ada pada diri kita, dan tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kemudian yang tidak kalah menariknya adalah, dan akan dilanjutkan pada sidang sinode yang ke-29 pada tahun 2022 yang akan datang. Di situ akan melihat dan memprogramkan program 5 tahun ke depan untuk memilih para pemimpin yang akan memimpin kita, serta sidang sinode yang akan menetapkan pemimpin sinodal yang melanjutkan kepemimpinan GKP dalam melaksanakan karya dan pelayanan GKP di tahun 2022 sampai 2027 yang akan datang. Pertanyaan bagi kita semua adalah, mampu dan siapkah kita melaksanakan tugas dan panggilan yang berat itu? Karena apa? Bukan cuma tanggung jawab pada hamba-hamba Tuhan, dan kita sebagai anggota jemaat juga kita diingatkan, sehingga itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Kita menopang, kita setuju untuk kita bawa semua itu dalam doa, sehingga siapapun yang akan duduk sebagai badan pengurus nanti, biarlah karya Allah berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga GKP yang ada di Jawa bagian Barat selalu ada di tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan di Minggu Prapaskah ini, jika tidak ada aral yang melintang, maka kita akan memasuki Minggu Prapaskah berikutnya dengan segala kesiapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama saja, ku berbahagia, dan yang seterusnya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku menyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami memuji Yesus selamanya selagi masih ada kesempatan dalam kehidupan kami. Darah yang mengalir deras adalah tanda bahwa kebersamaan kami dengan Yesus Kristus tanpa batas. Yesus Kristus menyertai kehidupan kami dari dulu, sekarang, sampai pada saat ini. Kami boleh melaksanakan semua aktivitas kegiatan kami, yang darah yang telah tertumpah di kayu salib menebus dosa umat manusia, termasuk kami umat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya, kesempatan yang baik ini kami manfaatkan untuk melayani Tuhan, karena kami percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan segala hal yang baik. Kami boleh menapak hidup ini, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun. Namun kasih Tuhan tetap ada pada diri kami.
dalam suasana suka dan duka, ternyata Allah masih hadir bersama-sama dengan kami untuk memantapkan langkah kami. Manakala kami masih diselimuti dengan rasa kesedihan, Allah hadir menghibur kami. Manakala kami merasa takut, Tuhan hadir menguatkan kami dengan segala yang kami miliki. Tuhan begitu baik, begitu indah, begitu baik dalam kebenaran-Mu yang selalu kami imani dalam hidup ini. Maka kami masuki minggu-minggu Prapaskah ini, tantangan yang kami hadapi sangat luar biasa. Tapi kebenaran firman Tuhan tadi memantapkan langkah kami dan tidak ada lagi jurang pemisah di antara kami. Bapa di surga, lewat ibadah kebaktian rumah tangga pada hari ini 10 Maret 2021 ini, kami berdoa bagi semua rencana dan program di jemaat kami GKP Sadang. Pada surga, berikan tangan menjamah dan berkati semua, terutama hamba Tuhan kami Bapak Pendeta Aswana SSI beserta keluarga. Tuhan berkati beliau dengan segala yang ia miliki, yang selalu melayani tanpa batas, melayani kami dengan kesungguhan hati, sehingga kebersamaan kami sampai saat ini sangat luar biasa baik. Berkati beliau dengan segala ide yang selalu ada pada jemaat kami, dan kami berjalan bersama-sama mengarungi kehidupan ini jemaat kami GKP Sadang. Berkati juga keluarga beliau sebagai seorang ayah, suami. Berkati juga ibu beserta kedua putranya, Bang Justin sama Dedeken. Kepada-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga Bapak Pendeta ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan memproses, berikan kekuatan kepada Bapak Pendeta dan keluarga. Tuhan berkati kami semua, majelis penatua yang telah diberikan tanggung jawab, komisi-komisi yang telah ada diberikan kesempatan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami manusia biasa, tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai apa-apa, tapi kami percaya di hari-hari menjelang Paskah ini Tuhan berikan kepada kami kekuatan sehingga tampil bersama, tampil memuliakan nama Tuhan, dan kesempatan itu jangan disia-siakan. Bapak di surga, rekan-rekan penatua yang sampai saat ini masih melaksanakan pekerjaan, Tuhan berkati dan sertai mereka semuanya, sehingga kebersamaan kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini selagi diberikan kesempatan bagi kami. Berkati anggota jemaat, Tuhan berkati anak-anak kami sekalipun belajar langsung dari rumah. Berkati anak-anak kami sehingga anak-anak kami mempunyai masa depan yang baik. Berkati juga anggota jemaat yang sampai saat ini masih sakit, yang terkekang dengan segala tanggung jawab, segala yang mereka alami dalam hidup ini. Dan yang namanya manusia, pasti ada hal-hal yang selalu menimpa kehidupan kami. Tapi kami punya Allah dan Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari segala-galanya. Dan Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan selalu memberikan kepada kami akal sehat untuk berpikir ulang, menata hidup ini dengan baik. Bapa di surga, terima kasih jika dalam sikap dan tutur kata kami di hari-hari menjelang Paskah ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, sembah sujud kami, mohon ampun apabila sikap dan tutur kami kepada-Mu ya Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Yesus, hari ini banyak yang kami lakukan dalam keluarga kami, banyak yang harus kami laksanakan demi kehidupan kami yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi lagi-lagi kami mohon kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan, karena tanpa menopang daripada Tuhan maka hidup kami sia-sia, tak berarti apa-apa. Bapa di surga, banyak yang kami utarakan kehadirat-Mu ya Bapa dari lubuk hati kami yang sangat dalam, semuanya. Bahkan Tuhan lebih tahu daripada kami apa yang menjadi ganjalan dalam kehidupan kami. Kami mau pasrahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mantapkan langkah kami ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadari bahwa doa syafaat kami belum sempurna. Kami mohon disempurnakan dengan doa sempurna Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan,
Biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya.